Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita. Wah, jujur nih, saya semangat banget buat bahas materi kali ini bareng kalian. Topiknya tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu gimana alam pada dasarnya adalah mesin raksasa yang ngebentuk dan ngegerakin hidup kita. Coba deh bayangin, dari kerjaan yang kita lakuin setiap hari, sampai alat-alat elektronik di rumah, semuanya tuh punya benang merah yang ujungnya ada di alam. Oke, mari kita mulai bahas ini ya. Pernah nggak sih kalian perhatiin sekitar, terus mikir, kenapa ya kekayaan alam dan jenis kerjaan di daerah kalian tuh beda banget sama di daerah lain? Kayak teman-teman yang tinggal di pinggir pantai pasti ngelihat kerjaan dan sumber daya yang beda total sama mereka yang tinggal di wilayah pegunungan kan? Nah, jawabannya tuh murni karena kondisi geografis lokal kita. Lingkungan sekitar kita benar-benar ngedikte segalanya. Dari apa yang kita lihat, kerjakan, sampai apa yang bisa kita manfaatin. Biar gampang, ini nih peta jalan obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas bentang alam di sekitar kita. Kedua, profesi dan kekayaan alam. Ketiga, energi yang menggerakkan kehidupan. Keempat, mengubah bentuk energi. Dan terakhir yang kelima, melestarikan lingkungan kita. Yuk langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama, bentang alam di sekitar kita, alias kanvas kehidupan kita. Coba dibayangin Indonesia kita ini kayak kanvas raksasa yang super beragam. Kontrasnya tuh luar biasa banget loh. Di satu sisi, ada wilayah pantai yang letaknya 0 meter dari permukaan laut, suhunya hangat, berpasir, dan pastinya ngikutin siklus pasang surut air laut. Tapi coba geser sedikit ke dataran tinggi yang tingginya di atas 500 meter. Udaranya sejuk banget dan tanahnya tuh juara buat area perkebunan. Kelihatan banget kan, gimana perbedaan ketinggian aja udah secara drastis mengubah ketersediaan kekayaan alam yang ada di sekeliling kita. Lanjut ke bagian kedua, profesi dan kekayaan alam, atau gimana pekerjaan didikte oleh geografi. Jadi gini, kerjaan manusia itu nggak muncul gitu aja atau cuma kebetulan. Coba perhatiin, orang yang bertani dan memikul hasil panen ini ya karena dia tinggal di daerah dengan tanah landai yang subur banget buat bercocok tanam. Terus bandingin sama orang yang lagi asyik menebar jaring ini. Dia jadi nelayan karena emang hidupnya di pesisir, di mana kekayaan alam utamanya ya lautan beserta isinya. Intinya, profesi kita itu adalah bentuk adaptasi langsung terhadap alam di sekitar kita. Dan ini nunjukin dengan sangat brilian kalau kondisi geografis itu benar-benar nyiptain berbagai macam profesi dalam masyarakat kita. Dari dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan, sampai turun ke dataran rendah yang ngambung langsung sama laut lepas, tiap lingkungan itu nyediain asetnya sendiri-sendiri. Karena masyarakat pastinya harus kerja manfaatin sumber daya yang ada di depan mata mereka, jadinya komposisi profesi mereka secara langsung dipetain sama alam itu sendiri. Keren kan? Masuk ke bagian ketiga nih, energi yang menggerakkan kehidupan. Mesin tak kasat mata. Sekarang, mari kita mikir sebentar. Apa sih yang sebenarnya bikin kita dan semua alat yang kita pakai tiap hari itu bisa berfungsi? Jawabannya cuma satu, energi. Nah, ada satu hukum mutlak nih yang harus kalian ingat baik-baik. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya bisa diubah bentuknya. Ini penting banget. Kita tuh nggak bisa bikin energi dari nol, dan kita juga nggak bisa ngilanginnya. Alam semesta cuma bisa memindahkan dan mengubah wujud energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nggak lebih, nggak kurang. Kita sampai di bagian keempat, mengubah bentuk energi, transformasi tenaga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sadar nggak sih, sebagian besar teknologi di sekitar kita itu sebenarnya dirancang khusus buat ngubah energi biar jadi bentuk yang lebih praktis. Contoh gampang, televisi. Alat hiburan andalan kita ini ngambil energi listrik dari kabel yang nggak kelihatan bentuknya, terus disulap secara instan jadi energi cahaya buat nampilin gambar, plus energi bunyi biar bisa kita dengar. Simpel tapi luar biasa. Terus, coba lihat kipas angin. Alat ini ngambil energi listrik yang sama dari stop kontak, tapi dia ngubahnya jadi energi kinetik atau energi gerak. Putaran baling-baling motor di dalamnya itulah yang ngasih kita hembusan angin seger pas lagi kepanasan. Nggak ketinggalan, pahlawan dapur kita rice cooker atau penanak nasi. Benda yang satu ini khusus didesain buat ngambil energi listrik dan langsung merubahnya jadi energi panas. Panas inilah yang perlahan bikin beras keras jadi nasi matang yang siap kita santap tiap hari. Benar-benar super fungsional. Tapi, nah ini poin krusialnya. Energi itu hampir mustahil diubah 100% jadi bentuk yang kita mau. Serius, ini fakta yang nggak bisa dihindari. Ibaratnya gini, pas kalian naik sepeda motor, bensin itu bak murni 100% berubah jadi energi gerakan, pasti mesin motornya jadi panas dan keluar asap kan? Nah, panas dan asap inilah yang kita sebut sebagai energi sampingan atau energi yang terbuang. Jadi proses transformasi energi itu emang nggak pernah sempurna banget secara absolut. Pasti ada aja sisa yang lepas.
Sekarang, kita masuk ke bagian kelima dan terakhir, melestarikan lingkungan kita, melindungi mesin alam kita. Jadi gini teman-teman, karena alam itu adalah mesin raksasa yang nyediain segala kebutuhan hidup kita, mulai dari lingkungan yang nentuin mata pencarian sampai bahan baku buat energi, kita otomatis memikul tanggung jawab besar buat melindunginya. Ada 3 cara utama pelestariannya nih. Lindungi hutan karena itu paru-paru dunia kita, kelola sumber daya sebijak mungkin, dan hindari deh segala bentuk kerusakan lingkungan hidup. Tujuannya simpel tapi penting banget, demi masa depan yang berkelanjutan buat generasi mendatang. Coba deh perhatikan kawasan hutan ini. Ini tuh bukan cuma sekedar kumpulan pohon kayu yang rimbun dan indah buat dilihat. Nggak sama sekali. Mereka ini paru-paru dunia yang sangat-sangat vital. Hutan inilah yang jadi fondasi utama penopang ekosistem kita. Mereka lah yang capek-capek ngatur siklus air, ngebersihin udara, dan ngelindungin bentang alam kita dari berbagai bencana dan kerusakan parah. Akhir kata, sesi bahasan kita hari ini udah nunjukin sebuah realitas. Segala hal dari pekerjaan kita di dataran dan di laut, sampai alat-alat yang kita nyalain pakai energi tiap harinya, itu sebuah berakar dalam dari kelestarian alam. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pemikiran provokatif. Setelah tahu semua ini, apa sih satu langkah nyata yang bakal kalian ambil hari ini juga buat ngejaga kelestarian lingkungan? Yuk direnungin, karena tindakan pelestarian kita hari ini adalah energi buat hari esok. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bahasan ini dan pastinya teruslah belajar dengan antusias. Sampai jumpa.